Pernikahan adalah momen paling bahagia bagi wanita seumur hidupnya. Pernikahan saya dipenuhi cemoohan. Setengah jam acara dimulai, mengapa keluarga Huo belum datang? Keluarga Huo adalah yang terkaya di Haicheng. Tanpa perjanjian dengan keluarga Shen dan kebodohan Tuan Muda Huo setahun lalu, bagaimana mungkin dia akan bersamanya? Rencana licik. Ibu, kamu hebat. Kalau tidak, harus menikahi orang bodoh itu hari ini. Putriku tersayang, mana bisa menikahi orang bodoh? Tentu saja biarkan wanita ceroboh ini yang menikah dengan bocah bodoh. Bahkan penghinaan. Yun 11 bilang, meskipun Tuan Muda Huo bodoh, juga harus merawatnya seumur hidup. Tapi kakak punya bekas luka besar. Gak bakal bikin takut Tuan Huo kan? Aku tebak dia telanjang depan Tuan Huo gak bakal bereaksi. Tahan, Shen Yunxi. Kamu butuh kekuatan keluarga Huo untuk merebut grup Shen. Bubar cepat, keluarga Huo nggak akan datang. Kasihan, orang bodoh pun nggak mau dia. Hahaha. Orang-orang keluarga Huo tiba. Istri. Memperlambat. Istri. Itu dia. Hei, bangun. Tunggu sebentar, aku akan mengeluarkanmu. Mungkinkah api telah mengubahnya menjadi orang bodoh? Sungguh memalukan wajah. Dia Nyonya Onda di sini. Sungguh berkah bagi Yunxi untuk menikah dengan keluarga Huo. Ayo kita mulai. Silakan duduk. Sekarang, Pengantin saling Tukatsingsin. Sayang. Cantik sekali. Wanita secantik ini, bagaimana bisa jadi milik kakakku yang bodoh itu? Kalau sampai di tempat tidurku. Upacara selesai. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanitanya. Haha, orang bodoh tahu cara cium nggak? Kalau nggak tahu, gimana malam pengantinnya? Yunxi, semangat. Ini baru saja dimulai. Kakak ipar. Mau kemana, kakak ipar? Apakah kamu tidak ingin merasakan menjadi seorang wanita? Tuan Muda Huo, tolong jaga sikapmu. Dia orang bodoh itu. Apa dia bisa memberimu ini? Tidak tahu malu. Berlagak suci, kau menikah masuk keluarga kita. Bukankah hanya demi harta keluarga kita? Keluarga ini akhirnya akan jadi milikku. Lepaskan aku. Sudah periksa semuanya? Shen Yunxi putri tertua keluarga Shen. 5 tahun lalu, Nyonya Shen meninggal, ibu tiri naik posisi. Hari-hari Nona Shen tak mudah. Wanita ini menikah denganku. Ada tujuan lain. Lanjutkan penyelidikan. Kau menikah masuk keluarga kita bukan hanya demi harta keluarga kita? Keluarga Hi cepat lambat jadi milikku. Lepaskan aku. Kakek. Nenek bilang jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Kami tidak bertengkar kok, adikku. Aku sedang membantumu menjaga kakak ipar. Ini istri yang nenek pilihkan untukku. Berani-beraninya merusak urusanku. Berhenti. Ayah. Kamu baik-baik saja? Dia istriku, kamu tidak boleh menciumnya. Bajingan, berani kamu tidak hormat pada kakak dan iparmu. Bagaimana keluarga Huo bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Pergi dan merenunglah baik-baik.
Kamu tahu aku tidak waras, tapi tetap menikah denganku. Shen Yunxi, apa sebenarnya tujuanmu? Sayang. Pulang. Baik, tidak disangka. Yang menyelamatkanku adalah kamu. Bodoh. Hampir merusak rencana. Ayah. Bukankah api besar itu membuatnya jadi bodoh? Kita masih khawatir apa? Perusahaan Huo masih di tangan nenekmu. Kalau dia tahu kamu menggertak Huo Jingchen, jangan harap bisa jadi CEO. Nenek kan belum lihat. Baik, saya akan perhatikan. Ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Ho. Sekarang sepertinya, kecuali Ho Jingchen bisa kembali normal. Ada apa? Panas, sayang. Huhu. Masih sakit? Sayang Hu, tidak sakit. Begitu panas. Kalian merawat tuan. Bukankah dia orang bodoh? Pelayan pun berani begitu menderitanya Hok Jingchen di keluarga Ho. Sayang. Mandi yuk. Ah, Lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. bagaimanapun juga tubuh pria dewasa. Sekarang dia seperti pikiran anak kecil, aku mikir apa ini? Sayang. Lepas-lepas. Mandi-mandi. Oh baiklah. Dia tidak akan. Masih mau terus lepaskan. Maaf ya. Kamu sendiri mandi saja. Paku. Kebakaran ada petunjuknya, tapi tampaknya mengarah ke dalam perusahaan. Apa? Bersembunyi di belakang layar. Sekarang sudah waktunya santai. Lanjutkan penyelidikan. Ya. Shen Yunxi, apa yang kamu pikirkan? Jiwanya masih seperti anak kecil. Ah. Kenapa rambutmu tidak dikeringkan? Sini, biar aku keringkan rambutmu. Kenapa jantung berdebar begitu cepat? Nenek. Nyonya besar. Sudah menikah keluarga Huo, masih panggil nyonya besar. Nenek. Terima kasih sudah merawatnya. Tidak, sudah seharusnya. Kartu ini tidak ada batasan, suka apa langsung beli. Nggak usah. Aduh, jadi bagian keluarga Huo nggak boleh merasa tertindas kalau suka bilang ke nenek. Nggak nyangka ibu tua ini. Orangnya ternyata baik. Ambil ya. Terima kasih, Nek. Sebentar saja bisa bikin senang nenek. Benar-benar gak gampang ya. Kita jalan-jalan lalu pulang. Iya. Ayo. Kurangi minum, nanti sakit perut lagi. Hei, bukankah itu kakakku yang menikah dengan bodoh? Kamu jadi penggasibut orang bodoh kakak rajinnya. Kalau suatu saat keluarga Huo memecatmu, datanglah ke rumahku jadi pengasuh, demi King King. Aku beri 5.000 sebulan. Nona tang baik hati, tidak terima kasih. Shen King King. Apakah lupa mengapa aku menikah dengan keluarga? Dia mau ngomongin soal pernikahan substitusi, aku nggak bisa biarin dia ngomong. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ayo, tinggalkan dia sendiri. Biarkan dia hidup dengan suaminya yang idiot seumur hidupnya dan punya suami idiot lagi. Apakah Anda mencari kematian?
Dia adalah guru Huo. Anda harus memikirkan matang. Sekarang kamu tahu cara melindungi suamimu yang bodoh. Ayo pergi. Sayang, pipis dulu. Aku antar kamu, ayo. Mulai dari Shen Qingqing. Dia tahu seluk-beluknya. Tua Nuo, pemegang sa menekan Nyonya Tua Bergenji. Siapa yang mendapatkan kerjasama dengan Vio Group, dialah yang menjadi CEO Huo Group. Kalian siapa? Mau ngapain? Nona Shen kedua, ikut kami sebentar ya. Bu, aku sangat merindukanmu. Perusahaan Shen yang didirikan diambil alih oleh keluarga. Shen Yunxi, putri sulung keluarga Shen. 5 tahun lalu ibu meninggal, ibu tiri naik pangkat, hidup Shen menjadi sulit. Aku sudah mencoba menghubungi pemegang saham, tapi mereka menganggap aku tidak punya kekuasaan. Sayang, tidurlah. Apakah aku mengganggumu? Jangan menangis. Jangan menangis. Terima kasih, sudah menemani aku di saat paling sedihku. Mana ponselku? Kakak ipar. Cari ini ya. Kembalikan padaku. Tentu saja ponselnya bisa kembali ke kakak ipar. Asalkan kakak ipar. Kalau malam ini tidak melihat kakak ipar, maka foto ibumu yang ada di ponsel ini. Yah, semuanya habis. Saat masuk langsung jatuhkan dia. Bos Huo, Nyonya pergi ke hotel, bertemu Huo Yufan. Dia senang dengan sepupu saya. Menurut saya, Nyonya bukan orang seperti itu. Shen Qingqing mengungkapkan keluarga Shen memaksa Nyonya mengganti. Apakah dipaksa menikah dengan keluarga Huo? Bos Huo, mau lihat Nyonya? Bukan urusan saya. Lepaskan. Hari ini aku harus mencoba. Apa rasa dari dirimu? Kalau kamu melahirkan anakku, mungkin bisa mewarisi kekayaan keluarga Huo. Bermimpi saja. Tenang saja. Dia tidak akan tahu. Apakah kamu perawan? Huo Yufan, kalau berani, pasti akan memberitahu nenek. Hari ini aku akan melakukannya. Bagaimana rasanya? Ha? Jing Chen, tolong aku. Kau masih berharap orang bodoh itu menyelamatkanmu? Sebaiknya kau minta padaku. Mungkin nanti bisa membuatmu senang. Seberapa senang? Siapa itu? Bukan kamu siapa lagi? Berani lawan tuan muda. Terima kasih ya. Wanita bodoh bikin sendiri seperti ini. Kau tahu siapa kakek ini? Kamu. Kamu mau ngapain? Pergi. Tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Suaranya terdengar familiar ya. Mana HP saya? Foto ibu masih ada. Apa dia ingin mengambil kembali ponselnya? Sudah larut malam. Jing Chen masih menunggu saya menidurkannya. Kenapa tidak diangkat? Bicara. Halo, nomor yang Anda panggil sedang mati. Apa saya terlalu mikir? Terima kasih ya. Kamu sebenarnya Orang terakhir yang melihat wajahku sudah dikasih makan buaya. Sekarang tahu takutkan. mana ada kamu selamatin orang malah nakut-nakutin. Gimana kalau sekalian tes aja?
Mau ngapain? Aku sudah menikah. Yang bisa kuberikan padamu pasti lebih banyak dari yang suamimu bisa berikan. Siapa peduli uang baumu? Jangan sok suci deh. Nyonya Huo, Bagaimana tahu aku? seluruh kota Haicheng. Tidak ada yang aku tidak tahu. Kamu menikah dengan keluarga Huo demi uang, bukan? Ini cukup untuk hidupmu nyaman seumur hidup. Asalkan kamu tinggalkan orang bodoh itu. Orang bodoh itu 1000 kali lebih baik dari kalian. Apa yang kamu mau? Ah, kamu dari keluarga anjingnya. Bos, Huo Yufan sudah. Maaf, saya nanti saja. Berhenti. Ah, Mengapa lari? saya juga nggak tahu kamu dan Nyonya ada di danau. Ayo pergi. Belum pergi, mau di sini semalamannya. Apakah dia marah? Wah, Direktur Huo terlalu lurus saja. Bu, apakah sudah tahu siapa yang menculikku? Orangnya sangat misterius. Aku tidak bisa menemukannya. Shen Yinji, kenapa dia ada di sini? Itu dia. Baiklah Shen Yinji. Berani-beraninya suruh pacar gelapmu menculikku. Sok polos apaan? Belum jadi bajingan. Lihat bagaimana aku mengurusmu. Nyonya Huo. Usulanku. Pertimbangkan baik-baik. Aku sangat berterima kasih kamu namun, aku tidak akan meninggalkan Jing Chen. Siapa orang ini sebenarnya? Kedengarannya aneh. Mulut tajam. Chuano, bukankah Anda bilang tidak berniat menyelamatkan Nyonya muda? Diam. Saya hanya tidak mau dipermainkan. Tapi barusan Anda malah sabotase diri-sendiri. Apakah ini hobi orang kaya? Benar, Tuan Ho. Ayah dan anak Ho Zentian mendapatkan proyek kerjasama grup Vio. Saya melakukan sesuatu. Apakah sudah menemukan dalang di balik? Belum. Mereka terlalu beratia. Menarik. Kalau dia pandai bersembunyi, kita harus pancing dia keluar. Anda ingin Berpura-pura tidak tahu. Sudah cukup lama berpura-pura. Untung bisa tidur. Sayang. Ah, sakit. Sayang, sakit. Sakit banget. Aku nggak sakit lagi. Kamu kok belum tidur? Gelap banget. Nungguin sayang. Takut. Ternyata masih ada orang yang merindukan aku. Maaf ya, nanti aku pasti pulang lebih awal. Ya. Ayo ganti baju, lalu kita turun sarapan, oke? Ganti baju, lalu kita turun sarapan, oke? Malu. Aku lihat berkali-kali. Malu apa? Cepat. Janganlah. Baiklah, kamu sendiri yang ganti. Aku tidak lihat. Hampir ketahuan. Jing Chen tidak membiarkan saya melihat. Apakah karena Tuan muda keluar kemarin? Nyonya, kemarin saya melihat Tuan muda istirahat. Dia selalu berada di kamar. Apa yang saya pikirkan ini? Jing Chen bodoh lebih dari setahun. Bagaimana bisa jadi orang yang menjengkelkan itu? Sekelompok orang tak guna. Tidak bisa menemukan orang saja.
Jangan biarkan saya menangkapmu. Kenapa wajahmu penuh noda seperti kucing kecil? Bukannya kamu paksa aku datang menanam bunga. Kakak ipar. Semangat banget nih. Huo Yufan, kamu sakit. Kamu brengsek. Gara-garamu aku dipukuli, kamu kira aku akan begitu saja melepaskanmu? Lepaskan. Jangan ganggu istriku. Berani-beraninya kamu melemparku. Manfaatkan kesempatan ini untuk kembali normal. Sayang. Orang jahat. Kamu cari mati ya? Jing Chen. Apa aku benar-benar pakai banyak tenaga? Nenek, Jika terjadi sesuatu pada Jing Chen, aku tidak akan memaaf. Nenek, aku benar-benar tidak sengaja. Itu dia yang berselingkuh dari kakak. Jelas kamu. Kamu masih berani memfitnah Yun 11. Yun 11, nenek tidak akan membiarkan kamu teraniaya. Bu. Apa yang terjadi pada Jing Chen dia. Dokter. Pak Huo mengalami benturan di kepala belakang hingga koma. Kalian harus siap mental. Aduh, Bodoh mau jadi vegetatif. mulai hari ini, kamu di rumah untuk introspeksi, tanpa izin saya, kamu tidak boleh keluar. Nenek, aku masih harus pergi ke kantor. Keluarga Huo tetap bisa berjalan tanpamu. Ya ampun, kita pasti akan cari dokter terbaik untuk mengobati Jing Chen. Anak tidak diajar, salahnya orang tua. Introspeksi diri baik-baik. Ayah. Maaf. Salahku membuatmu begini. Selain ibuku, hanya kau dan nenek yang baik padaku. Kau tidak boleh kenapa-napa. Pak Huo, semuanya sesuai rencana. Kapan Anda berencana kembali normal? 3 hari lagi. Perayaan ulang tahun Huo. Jing Chen. Selain ibu, kamu dan nenek yang terbaik, kamu tidak boleh apa-apa. Kenapa kamu menyelamatkan saya? Apakah kamu benar-benar menyukai si bodoh ini? Bukankah kemarin saya duduk di tepi ranjang? Nyonya muda, mari memeriksa. Saya. Kamu terluka kemarin? Bagaimana kamu tahu? Pak Huo menelepon tengah malam. Kan? Ini Nona tua Huo. Oh, Shen Yunxi, semoga kejutan besok. Kamu suka. Pantas saja perayaan ulang tahun grup Huo begitu megah. Setelah Huo Jingchen jadi bodoh, Huo Group tidak seperti dulu lagi. Mereka tahunya juga cuma sedikit. Bodoh itu cuma beruntung saja. Saat kami mendapatkan, Tutup mulutmu. Aku berbicara untuk membebaskanmu, jangan cari masalah dengan aku. Aku tidak akan... aku kan tidak bilang salah, Piao Group kan sudah sepakat bekerja sama dengan kita. Direktur Zhang datang. Wah Direktur Huo. Wah hari ini benar-benar meriah ya. tidak tahu apakah perawat bisa menjaganya dengan baik. Shen Yunji. Kau ini perempuan murahan. Shen Yunxi, kau ini perempuan murahan. Shen Qingqing. Mengamuk harus lihat tempat. Saya cari orang usir kamu keluar. Aku biarkanmu bangga beberapa hari lagi, lalu kau jadi wanita terlantar di keluarga Huo. Kamu sakit. Menyelinap ke sini tanpa tahu caranya Siapa yang menyelinap masak? Aku punya undangan. Oh, kok aku tidak tahu kamu mengganti namamu menjadi Wang Guifang? Kamu peduli. Lagi pula, kamu tidak takut suamimu yang bodoh itu meninggal kalau kamu tidak ada di rumah untuk merawatnya.
Veronica, kau menyiramku? Lepaskan aku, dasar bajingan. Kau membunuh ibumu dan sekarang kau ingin membunuh si idiot itu. Jika aku mendengarnya lagi, tidak akan terjadi lain, cukup satu tamparan. Shen Yuxi, tunggu saja. Aku pasti akan balas dendam. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu menghadiri perayaan 50 tahun Grup Huo. Pada hari istimewa ini, Grup Huo punya kabar baik. Ingin berbagi dengan kalian semua. Huo akan bekerja sama dengan Grup Vio secara strategis. Membangun resort paling mewah dan bernilai komersial di Jiangcheng. Apakah kerjasama ini diatur oleh Tuan Huo? Nyonya Huo, apakah Tuan Huo akan menjadi presiden dari grup Huo? Setelah kedua pihak menandatangani kontrak, akan ungkapkan pada semua. Sekarang mari kita sambut Direktur Zhang dari Grup Weiyao naik ke panggung. Direktur Huo, sangat senang bisa bekerja sama dengan Grup Huo. Semoga kerja sama kita lancar dan sukses ke depannya. Bodoh. Jing Chen. Bukankah putra sulung keluarga Huo? Bukannya dibilang bodoh, kenapa kelihatannya tidak seperti itu? Jing Chen, kamu sudah sadar. Terima kasih atas usaha kerasmu selama ini. Kamu sudah sembuh. Jing Shan, Nenek, aku sudah bangun. Jatuh ini membuatku sadar. pulih dengan baik. Tuan muda Huo bodoh selama setahun, sudah sembuh. Tampan, begitu berwibawa. Dokter bilang tidak mungkin sembuh, kenapa tiba-tiba? Jing Chen, akhirnya kamu bangun. Sepertinya dokter yang aku cari tidak kamu butuhkan. Paman kedua, kamu bekerja keras. Seharusnya. Saya ada urusan sedikit. Kamu istirahat sebentar di sampingnya. Dia seperti ini, begitu asing. Tidak bodoh lagi, lalu bagaimana? Posisi Presiden Hoshi sudah lama menjadi milik kita. Pak Sang, kita lanjutkan tanda tangan. Baik. Pak Ho, sudah lama mendengar reputasimu. Pak Huo menghabiskan 5 tahun menjadikan Grup Huo pemimpin nasional. Sekarang Pak Huo sudah pulih. Saya mewakili Grup Weiyao untuk menawarkan kerjasama. Pak Zhang. Bukankah Anda setuju untuk bekerjasama dengan ayah saya? Sebelum Pak Huo pulih, Tuan Huo pilihan terbaik. Tapi sekarang, Anda tidak menepati janji. Ini adalah perayaan ulang tahun grup Huo. Ini bukan tempat untuk sembarangan. Nenek saya salah. Pak Sang, maaf, ini salah saya mendidik anak, tapi soal kerjasama, Tuan Huo sebaiknya fokus pada mendidik anak saja dalam hal ini. dasar anak durhaka. Tunggu aku pulang, awas kau, pergi. Maaf, kami kurang ramah. Maaf, Pak Zhang. Pak Ho hanya bercanda tentang kerjasama itu. Kerjasama dengan sukses. Ini sisi asli dia, kan? Setahun jadi bodoh hanya kejadian tak terduga baginya. Apakah aku juga tak terduga baginya? Nyonya terus menatapku. Apakah wajahku ada yang aneh? Tidak ada. Bolehkah mengajak Nyonya berdansa? Wajah ini terlalu curang. Penjahat berani merebut priaku.
Hu Jingchen bukan orang bodoh. Apa? Aku melihat di perayaan ulang tahun grup Huo. Beruntung penjahat itu. Belum lama ini aku lihat penjahat itu ke hotel dengan dua pria. Itu pa sekali. Bia kilo aga huo tahu. Shen Yongxi. Memang wanita murahan. Aku bisa menggantikannya menikah dengan keluarga Huo. Tentu saja. Anakku cantik sekali. Orang bodoh pan tahu pilihan yang tepat. Dia sekarang dewasa. Apakah kita harus lakukan itu malam ini? Tidak bisa. Kamu mau kemana? Aku mau tidur di kamar tamu. Kita kan pasangan sah. Aku tidak sengaja kok. Sudah malam, tidur lebih awal ya. Aku belum siap. Tidur, apa yang perlu disiapkan? Bukannya kamu mau. Kamu berharap sesuatu ya? Enggak kok. Benar-benar menjengkelkan, tetap saja si bodoh Huo Jingchen yang baik. Kali ini ku maafkan kamu. Sampah yang selalu gagal menyelesaikan apapun. Mana aku tahu. Si bodoh itu bisa pulih kembali. Kamu masih bicara, kalau bukan karena kamu mendorongnya, dia tidak akan pulih. Lalu bagaimana, Huo Group ini? Pasti akan kembali ke tangannya. Aku bisa membuatnya tetap bodoh. Sekarang aku bisa membunuhnya. Kali ini, aku tak akan beri dia kesempatan hidup. Kamu masih berani tertawa. Berpikirlah dengan baik untukku, tunggu sampai nenekmu tidak marah lagi baru keluar. Pack. Gimana tidur tadi malam? Baik-baik saja. Itu bagus. Jingchen, semuanya kembali normal. Harus bekerja lebih keras. Kasih aku cicit, ya? Nenek, jangan khawatir. Kami sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang kamu tahu, sih? Kapan kamu yang keras kepala ini bisa sadar dan memberiku cicit? Sudah tidak pagi lagi. Saya pergi kerja dulu, ya. Pertama kali lihat dia tidak stabil. Sudah dewasa, masih malu-malu. Oh nenek, saya akan ambilkan sup untuk Anda. Hanya melahirkan anak, kok gugup banget? Apakah penyakit sebelumnya mempengaruhi yang itu? Oh ternyata begitu. Saya harus cari cara lain. Nyonya, orang keluarga Shen datang. Huo Jingchen pulih, langsung ke sini. Apa yang dibuat? Ada berapa orang yang datang? Ada 3 orang datang. Biarkan mereka masuk. Abaikan mereka dulu. Oke. Suka nunggu, biarin aja nunggu lama. Ayah kenapa wanita itu bilang keluar? Dia sengaja ya? Aku sama King, nunggu gak masalah. Tapi, Anda kan ayah kandung Yunsi, kok dia berani ninggalin Anda begitu saja? Nanti aku masuk, bakal kubunuh dia. Sejak Yunsi menikah dengan keluarga Huo, dia tidak sebaik dan pengertian seperti dulu. Iya, ayah.
Kalau menikah dengan keluarga Huo, pasti sangat berbakti kepada ayah. Tidak seperti si tak tahu terima kasih. Yakin setelah hari ini, King bisa menikah ke keluarga Huo? Ya. Nyonya, silakan masuk. Jalang, lihat nanti bagaimana aku menghadapimu. Jalang, kamu membuat kami menunggu di luar begitu lama. Memang benar pepatah mengatakan, seperti ibu, seperti anak perempuan. Sama persis dengan ibu pendek umurmu itu. Anak haram berani menghina ibuku. Kamu anak durhaka, King adikmu. Ibuku punya satu putri. Camus. Keluarga Huo, pikirkan baik-baik, Tuan Shen. Setelah Yunsi menjadi nyonya muda keluarga Huo, tampaknya lebih berkuasa, bahkan keluarga asal. Tidak diperhitungkan lagi. Jangan terlalu senang, begitu keluarga Huo tahu kamu wanita murahan. Siap-siap saja menghadapi masalah. Mulut busuk, tidak tahu diri, seolah punya ibu melahirkan. Nggak ada yang ngajarinya. Kamu. Udah main sama dua pria. Bilang bukan perempuan murahan. Ini dari hari itu. Sekarang berdekat, kalau kamu mau berlutut dan minta maaf, mungkin aku bisa pikir-pikir untuk melepaskanmu. Siapa yang harus berlutut? Jing Chen. Kita bertemu lagi. Kapan aku pernah melihatmu? Terakhir kali, ulang tahun Huo. Gak ingat. Pak Huo, King ya. Sudah lama dengar tentang Anda. Berwibawa tinggi, pilar keluarga Huo. Mereka merundungmu? Coba merundung. Tapi sudah kubalas. Memang tidak mau rugi. Pak Huo, saya dari Yun 11. Keluarga Huo bukan tempat keributan, pergi. Pak Huo, Shen Yun 11 di luar berbuat hal tak senonoh dengan pria. Aku tidak punya, aku bisa menjelaskan. Jangan cari, kamu tidak setia. Diam. Dia akan percaya padaku? Ini foto aku dan Song Yan, foto ini tidak boleh ada. Pak Hua, kenapa hapus fotonya? Foto apa? Pihak Hu. King, aku tak ingin kamu tidak tahu. Dia benar-benar orang yang tulus memikirkanmu. Ya, Pak Yu. King sangat mencintaimu. Sangat mencintai, saat aku belum pulih. Kenapa tidak datang mencariku? Itu karena Siapa berteriak di luar sana? Nenek. Siapa? Mengganggu menantu saya. Nyonya tua, Anda salah paham. Nyonya tua. Meskipun aib keluarga jangan sampai keluar. Tapi Yunsi pergi ke hotel dengan dua pria. Kami benar-benar merasa bersalah. Nenek, mereka memfitnah. Nenek, sebenarnya. Buktinya mana? Kenapa kalian lihat aku? Tidak ada bukti. Mau memfitnah menantuku. Rasanya keluarga Shen hidup terlalu nyaman ya. Saya pikir, sudah saatnya untuk Shen. Aku kasih pekerjaan. Benar, Bossuo Anda benar, Seya Gagal Mandidik Putri Seya, Akan Seya Tegurdia. Ayo pergi. Nenek, terima kasih sudah percaya padaku. Anak bodoh. Lain kali kalau terjadi lagi, bilang ke nenek, nenek akan melindungimu. Tidak usah berbasa-basi. Nenek, antar kembali ke kamar. Baik. Dasar anak durhaka. Tak disangka, si Huo Jingchen itu begitu tidak tahu diri. Kenapa kamu memukul ibu? Hari ini dia mempermalukan kita, dan ingin menikah dengan keluarga Huo. Besok, siapa tahu Shen Group masih ada atau tidak. Ayah, ini semua salah Shen Yunsi, wanita jalang itu. Kalau saja bukan karena dia. Masih berani bicara. Shen Yunsi bisa merebut hati Huo Jingchen. Kamu bisa. Aku. Tanggi kami ayah. Shen Yunsi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bagaimana saya menjelaskan pria dalam foto kepada Jing Chen? Katakan Huo Yufan menculiknya. Diselamatkan lagi. Dengar pria peduli hal semacam ini. Jika dia marah, Bagaimana? Lemparkan dirimu ke dalam pelukanku. berjalan tanpa suara. Berpikir dengan sangat serius. Bukan. Sedang memikirkan pria lain. Aku tidak.
Kenapa tidak tanya soal foto itu? Aku tidak bisa bilang. Pria itu adalah aku, kan? Diam saja, kamu peduli. Aku ditipu Huo Yufan ke hotel. Ada pria bertopeng menyelamatkanku, tapi tidak ada yang terjadi. Aku percaya padamu, pria di foto itu tampak begitu adil, jelas sekali. Tidak. Dia memang bajingan. Bilang dia bajingan. Dia narsis, sombong, sok tahu. Seperti punya duit banyak hebat. Meski dia menyelamatkanku, dia tetap bajingan. Kamu bilang penyelamatmu adalah bajingan. Ada apa? Tidak enak badan? Biar aku sendiri dulu. Ternyata benar-benar serigala putih. Bicarakan pria lain. Kenapa dia masih merasa kesal? Ingin terlebih dahulu kokoh di keluarga Huo. Kalian buru-buru mencari mati, aku bantu. Bu Shen, aku pasti akan membantu mengembalikan milikmu. Sudah larut, kenapa bekerja? Akan istirahat sebentar lagi. Nenek, apa? Ini obat herbal yang saya buat. Menamles Elegy Hengget. Ini. Nenek, saya baik-baik saja kok. Obatnya. Tidak usah, terima kasih. Ani saya but selama 5 jam. Menamles Elegy Hengget. Saya pergi, kamu istirahat lebih awal. Jangan terus menatap komputer, di layar tidak ada istrimu. Mengerti, Nenek? Wajahmu kenapa begitu merah? Panas sekali, aku akan panggil dokter. Ah! Kau! Tunggu. Kita belum membangun perasaan. Apakah ini terlalu cepat? Maaf ya. Kamu mau kemana? Mandi air dingin. Aku tidak sengaja merangkulmu. Kenapa? Huo Jingchen. Tanganmu. Pakyo. Anda baik. Begitu aku pulih, seseorang tidak diam. Sisakan satu orang, yang lain urus saja. Ya. Pak Huo, semuanya sudah mati. Bersihkan jejaknya, jangan sampai nyonya tahu. Baik. Kirim tim untuk menyelidiki. Bawa kotak obat ke... Baik. Luka kecil ini tidak seberapa. Darah sebanyak ini masih dibilang luka kecil? Aku tidak menyangka melihat Pak Huo takut pada istrinya. Pulang nanti bisa pamer nih. Kenapa kamu bodoh? Mau melindungiku. Kamu. Sebelumnya juga pernah menyelamatkanku. Ternyata karena itu. Apa yang aku harapkan? Tuan. Tugas gagal.
Bodoh semua. Lama membesarkan kalian, 2 orang tak bisa dibunuh. Jadi sekarang bagaimana? Huo Jingchen sudah curiga. Tetap diam dulu. Tunggu kesempatannya. Baik. Beberapa proyek sebelumnya semua gagal. Jika begini terus, perusahaan Shen akan tutup. Semua karena wanita Jalang Shen Yunxi. Masih berani bilang bukan karena masalah di keluarga Huo, perusahaan Shen bisa seperti ini. Padahal kamu paling mendukung waktu itu. Begitu ada masalah langsung lempar ke saya. Saya kasih tahu ya, kalau Shen Group bangkrut, kalian semua bakal bingung cari makan. Aku datang di waktu yang kurang tepat. Kamu kesini buat APA? Pulang ke rumah sendiri harus lapor sama orang luar? Ayah, akhir-akhir ini lumayan baik. Kamu anak durhaka. Hei ayah. Shen Yunxi. Kamu berani begini pada ayah? Camus. Pergi dari sini. Baiklah. Aku ingin bantu Shen Group. Kalau ayah tidak suka padaku, Ashi Tunggu. ayah tidak usir aku lagi. Barusan itu omongan emosi. Yang kamu bilang tadi, gimana bantu Shen? Huo punya proyek kerjasama senilai 1 miliar. Aku siap. Rekomendasikan keluar. PHK. Jangan percaya omong kosongnya. Shen Yunxi. Kamu itu siapa kok bisa dapetin kerjasama dengan Huo? Kalian lupa sikap Nyonya Tua dan Huo Jingchen terhadapku? Keluarga Huo memang sangat menghargainya. Wah, putri kesayangan ayah memang sangat berbakti. Ayah tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Tapi, aku punya syarat. Apa itu? Katakan. Aku mau 40% saham Shen. Kau bermimpi. Kau benar-benar serakah sekali. Ayah pikirkan kerjasama dengan keluarga Huo, Shen bisa bangkit kembali. Tapi juga menjadi perusahaan terkemuka di Haicheng. Kalau tidak bekerja sama, Shen Group hilang. Waktu ayah tidak banyak. Ayah harus berpikir matang-matangnya. PHK tua. Jika dia mengambil banyak saham, nantinya Shen Group harus mendengarkan dia. Benar, ya. Shen Group hasil kerja keras Anda bertahun. Apa kalian punya cara lain untuk menyelamatkan Shen Group? Pak Tua, kita pakai kontrak sebagai umpan? Kirim dia ke tempat tidur orang lain. Lalu aku akan mencari paparazzi untuk mengambil beberapa foto seksi. Dia harus mendengarkan kita. Ya, ayah. Ini ide yang bagus. Dengan cara ini Anda tidak perlu mengorbankan saham Anda. Jika Anda gagal lagi kali ini, Anda tidak perlu kembali. Di mana sertifikat pengalihan? Minumlah air. Tidak perlu. Aku takut air ini kurang bersih. Nggak mau buang waktu di sini. Kontraknya. Di sini. Kamu. Bayangkan. Berani lawan aku, panggil orang. Bawa dia ke hotel. Dalam 5 menit, di mana Shen Yunxi? Ya. Lewat malam ini, lihat saja nanti seberapa sombong kamu. Belum tahu rasanya jadi wanita Tuan Huo ya? Kulitnya lembut sekali. Kamu siapa? Sayang. Kenapa tidur semalam lupa orang? Pergi, pergi. Jangan asal jepret, bodoh. Lihat baik-baik saya siapa. Nona Shen. Jangan rekam, salah orang. Manami Shen. Sekarang harus bagaimana? Shen Yunxi, kamu yang bikin kekacauan ini, dasar wanita licik. Yunxi, bangun. Yunxi.
Ye Hongxiu membuatku pingsan. Aku panggil orang untuk membereskannya sekarang. Tunggu. Masalah ini aku mau selesaikan sendiri. Kenapa? Grup Shen adalah kerja keras ibuku. Aku ingin kesempatan ini untuk mengambil kembali grup Shen. Baiklah. Siapa itu? Kami adalah staf hotel. Ada keperluan? Kami siapkan buah dan camilan untuk tamu VIP. Bolehkah mengantar masuk? Masuk saja. Shen Yunji. Yang melakukan ini pengkhianat. Jangan menuduh seperti anjing gila. Bukannya aku mengundang. Kamu sudah tahu dari awal. Akan kubunuh kau. Boleh memfitnah, tapi tidak boleh melawan? Apakah sudah kubilang kalian bisa pergi? Nona Shen, kami hanya bekerja demi uang. Pendendam harus tahu kepada siapa dan kamu ingin balas dendam. Seharusnya cari keluarga Shen. Betul. Serahkan kartu memori itu. Tidak mau. Kalau begitu aku beritahu keluarga. Ada yang menjebak nyonya muda mereka. Nona Shen, Anda berhati besar. Ampuni kami. Iya, kalau tidak, kami akan mati dengan mengerikan. Kamu boleh pergi. Baik. Aku akan memberitahu orang tuaku. Biar mereka membunuhmu. Oh ya, menurutmu apakah ayahku lebih menyayangimu? Atau lebih buru-buru mengusirmu dari keluarga Shen? Kak, aku salah, Kak. Demi persaudaraan kita. Siapa jadi saudaramu? Aku bantu sembunyikan? Bantu dapatkan kontrak pengalihan saham. Mana aku bisa mendapatkannya? Itu masalah perlu dipikirkan. Kasih waktu kamu 3 hari. Kalau tidak, video ini akan tersebar di seluruh kota. Jangan berharap bisa menikah dengan orang kaya. Aku akan bantu kamu. Baiklah, semoga sukses. Jing. Pria itu. Maaf, nanti Berhenti. Duluan pulang, jangan biarkan Yunxi. baik. Yang bisa aku berikan padamu. Pasti lebih dari yang bisa diberikan suamimu. Bukankah kamu menikah dengan keluarga Huo demi uang? Ternyata dia selalu mempermainkanku. Telepon tak diangkat, pesan tak dijawab. Pulang juga tanpa bilang. Kamu tidak tahu saya. Apakah nenek khawatir tentang kamu? Nenek sudah tidur. Perempuan di luar malam hari, bagaimana jika ada? Maaf membuat Tuan Lu khawatir. Apa maksudmu? Pergi tidur di kamar tamu. Apa? Aku bicara sedikit, dan kamu Tidak mau, kan? Aku yang pergi saja. tinggal di sini. Aku. Hang. Baik, sangat baik. Merasa keluarga Shen nyaman. Sekarang aku akan memberi mereka pekerjaan. Nyonya tua, tuan muda kedua sudah berlutut di luar selama 2 jam. Biarkan dia masak. Nenek, aku tahu aku salah. Aku menyalin sutra ketenangan. Baiklah, siapa menyuruhmu keluar? Kembalilah dan introspeksi. Baiklah, Ibu, lupakan urusan kamu dengan Pak Sang. Kalau ada lain kali, takkan saya. Tahu? Terima kasih nenek. Ayo pergi. ayo pergi. Pak, bagaimana aktingku? Jangan terlalu besar kepala. Sekarang aku tidak bisa bergerak, kamu jaga baik-baik si Huo Jingchen ini. Paham? Cuma Huo Jingchen yang kecil. Bereskan dia. Bukankah kamu bilang kali ini Shen pasti selamat? Kenapa semua bank di Haicheng memasukkan Shen dalam daftar hitam? Ayah, lepaskan ibu dulu. Apakah kamu sedang Aku melihat preman masuk ke kamar Shen Yunxi, jadi aku pergi. Pasti paparazzi yang diberi uang tapi tidak bekerja. sampah? Aku kasih tahu kalian semua. Kalau Shen bangkrut, aku akan jual kalian untuk bayar utang. Bukankah kamu pergi merekam video si jalang itu? Aku
Sebenarnya ada apa ini? Bu, kali ini ibu harus membelaku. Si Jalang Shen Yunsi itu. Tenang saja. Ibu akan membelamu. Bu, aku sekarang malu bertemu orang. Dia ingin kontrak, kan? Berikan saja padanya. Apa maksudnya? Kamu begini. Jingchen sudah pulang. Ayo, makan. Baca berita ekonomi. Pagi tadi kan sudah dibaca. Akhir-akhir ini sibuk jadi sedikit lupa. Yo Group dan Baca yang lain. keluarga Keluarga. saham Shen turun 70%. Turun sebanyak ini. Pasti sekarang ada yang jual saham dengan harga rendah. Selama kita cepat beli. Tuan muda, saya tidak mengerti hal ini. Biarkan mereka menggetak menantu. Karmanya. Nenek, sudah kenyang. Naik dulu. Oh baik. Ah, bahu saya. Kamu kenapa? Panggil dokter Wang. Baik. Tunggu, Nek, saya baik-baik saja. Tadi malam kasurnya agak keras. Bukankah kasurmu itu didesain khusus oleh maestro Italia? Bagaimana mungkin tidak nyaman? Ambil 2 selimut ke kamar. Ya. Kamu merasa suasana hari ini agak aneh? Seperti sedang perang dingin hari ini. Apa yang dikatakan Jingchen membuat Yun 11 marah? Ini aku harus turun tangan sendiri. Hal soal Shen kamu lakukan. Jangan terharu, aku merasa terganggu dengan mereka. Kamu sekarang harus lega. Apa maksudnya ini? Kamu bilang kamar tamu dingin, jadi alas, tidur enak. Apa sedang marah padaku? Mana mungkin berani marah pada Bos Huo. Bos Huo, istirahat. Shen Yunsi, kamu jangan terus-terusan bikin masalah. Keluar. Jangan menyesal. Pasti selama ini aku terlalu memanjakannya. Jangan khawatir, pintunya sudah terkunci rapat. Aku berjiwa besar. Tidak mau mempersoalkan dengan dia. Kamu datang, aku baru mau cari kamu. Apa ini? Surat cerai, Shen Yunsi. Kamu mau cerai cuma karena masalah kecil ini? Ini hasil yang diinginkan Tuan Huo. Yang saya inginkan. Tuan Huo tidak perlu berakting di depan saya. Shen Yunsi, kalau mau dikatakan, katakan saja. Baik. Saya bertanya padamu, kalau curiga menikah dengan niat lain, kenapa tidak bilang? Bagaimana kamu tahu? Sengaja pura-pura tidak tahu, menggunakan identitas pria bertopeng untuk menyenangkan. Tuan Huo, Aku. mempermainkanku masih belum cukup? Aku tidak berniat mempermainkanmu. Cukup, sampai di sini saja. Aku berpura-pura bodoh. Agar menangkap dalang di balik upaya pembunuhan setahun lalu. Kebakaran itu ternyata bukan kecelakaan. Aku jadi terlihat bodoh. Tapi ada yang mau menikah di sini. Bagaimana saya tidak curiga padamu? Sekarang tidak curiga padaku. Sekarang tahu. Kamu itu orang bodoh yang polos. Kamu, Sebelumnya tidak bilang. Karena tak tahu menjelaskan padamu. Lebih takut kamu marah. Maafkan saya, ya? Punggungmu ada luka bakar. Gimana bisa? setahun lalu selamatin seseorang dari kebakaran. Kamu yang selamatkan aku. Kenapa nggak bilang dari awal? Aku cari kamu lama. Yang penting kamu aman. Dasar bodoh. Ada berita datang.
Trik yang sama. Masih akan tertipu? Mau aku temani kamu pergi? Kalau begitu aku bantu kamu. Ada hadiah apa? Kamu mau hadiah apa? Tunggu. Hei. Shen Yongxi, kontrak sudah aku berikan padamu. Kartu memori mana? Syukurlah. Jangan lupa, kamu janji sama ayah. Kamu harus bantu Shen dapatkan kontrak dari Huo. Dia nggak kasih kontrak, jadi kenapa Yongxi, jangan bilang begitu. Kalau Shen jadi besar, kamu ada manfaatnya? Momo, kalau kamu nggak bantu, aku bakal kasih tahu ayah. Kamu kenapa ketawa? Kontrak itu yang mencurinya. Ayah itu temperamennya, kalau tahu masalah ini. Bu, Yun Elf, jangan takutkan adikmu. Kalian di sini mengulur waktu saya. Tentu saja. Mengulur waktu apa? Begitu ya. Lihat siapa yang datang. Apa? Ye Hongxiu dan Shen Qingqing, kalian terlibat mendorong orang lain melakukan. Pak Polisi, Anda tidak salah. Kami adalah warga yang taat hukum. benar. Kami tidak melakukan apapun. Begitukah? Kamu. Orang ini. Kalian tidak asing lagi. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Nyonya Shen. Kamu beri uang padaku, suruh menunggu nyonya keluarga Huo, lalu menabraknya. Hentikan omong kosongmu. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Petugas. Aku tidak berbohong. Aku punya buktinya. Ayo ikut kami sebentar. Bu, aku tidak mau masuk penjara, Bu. Shen Jidong, Ye Hongxiu dan Shen Qingqing telah menerima hukuman pantas. Selanjutnya, giliranmu. Akhir-akhir ini, apa kau sudah memantaunya? Dia menjaga dengan ketat, sulit untuk bertindak. Bodoh sekali kamu. Tidak bisakah mencoba dari tempat lain? Apa maksudnya? Hua Jingchen. Bukankah dia peduli dengan Shen Yunxi? Shen Yunxi ada masalah, dia pasti gak bisa lari. Memang cuma ayah yang pintar. Aku akan mengawasi Shen Yunxi. Jangan pikir yang aneh, aku suruh kamu mulai dari keluarga Shen. Keluarga macam begitu. Apa yang bagus buat diawasi? Dangga. Hubungan Shen Yunxi dengan keluarganya tidak baik, mungkin bisa dimanfaatkan. Pak Shen, pemegang saham lainnya sudah menjual saham mereka. Kalau begini terus, kita juga harus. Tenant, Seiya Mangubenji Pak Wang dari Greenland Realty. Dia akan berinvestasi. Ayah mengelola Shen Group lama. Kenapa begitu polos? Kamu datang untuk apa? Aku tidak datang. Ayah akan berikan Shen Group ke Greenland? Kamu bicara apa? Pak Wang sudah setuju. Bos Wang biasanya peduli profit, kali ini jadi baik hati. Benar juga. Bos Wang tidak pernah beramal. Pasti ada maksud lain. Bisa saja mau mengambil alih grup Shen. Jangan buat kekacauan. Keluar. Harusnya keluar itu kamu. Maksudnya apa? Punya 51% saham grup Shen. Mulai sekarang, aku jadi pemimpin di Shen Corporation. Tidak mungkin. Kamu memalsukan. Kalau ayah tidak percaya, bisa tanya pengacara. Orang-orang, bawa orang-orang ini keluar. Anak Duraka. Pemegang saham jangan khawatir, saya ambil alih Shen Corporation. Saya tidak akan biarkan Shen. Kamu tidak pernah mengelola perusahaan. Bagaimana bisa percaya padamu? Mari kita lihat saja nanti. Melihat apa? Kelihatan menyiksa. Laporan keuangan Shen. Andai tahu awal, takkan membual di Dewan Direksi. Sekarang menutupi lubang ini. Bukankah ini mudah diatasi? Bagaimana mengatasinya? Sepertinya tidak mudah juga mengatasinya, cuma. Bagaimana cara mengatasinya? Apa itu? Apakah kamu ingat? Oke. Integrasikan sumber daya perusahaan. Urutkan dari terbesar ke terkecil. Teka. Akhirnya selesai juga. Sudah mengajar 3 jam, saatnya membayar biaya kuliah. Apa? Aku pergi kerja dulu. Yunonz.
Yunons. Kenapa kamu Sebagai balasan merawatmu bertahun-tahun, izinkan kembali ke perusahaan. saat kamu memaksa ibuku mati dan membiarkan wanita itu mengganti? Kenapa tidak? Kamu sudah begitu kejam. Lihat aku terlantar di jalan. Itu salahmu sendiri. Berhenti, jangan pergi. Lepaskan. Kau baik-baik saja? Tuanyo. Pergi. Kenapa kamu kembali? Ambil dokumen. Nanti kalau ketemu orang seperti ini, langsung minta satpam usir dia saja. Ko anak duraka. Saat kamu lahir seharusnya kubunuh saja. Maaf, aku angkat tempat sampah itu. Kamu pasti Shinjidong. Kamu pasti Shinjidong. Bos kami mengundang, naik mobil. Siapa bosnya? Naik mobil kamu akan tahu. Jalan. Kemana? Jalan. Orang murah, kamu hancurkan keluargaku dan ambil semuanya. Aku tidak akan melepaskanmu. Anda memang punya selera bagus. Ini barang paling berharga di toko kami. Usir bencana dan roh jahat, 10 juta. Bagus. Memang sangat cocok. Nenek, terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Ini niat baik nenek. Kalau kamu nggak terima, nenek akan marah. Shen Yunxi, kamu orang murahan. Kok kamu keluar? Kalau bukan karena ibu yang menanggung semua tuduhan. Semua ini salahmu. Apakah aku mengancammu dengan pisau dan memaksamu menculikku? Kalau bukan karena kamu, aku masih jadi putri keluarga Shen. Kamu yang menghancurkan segalanya. Sekeluarga ya, semuanya tebal muka. Nona Shen, terjadi begini hari ini karena kamu. Itu salahmu sendiri. Nenek, jangan sia-siakan kata dia, sudah tak bisa diselamatkan. Shen Yunxi. Aku tak bahagia. Kamu juga jangan berharap bahagia. Yunxi. Yunxi. Aku ingin kamu ikut mati bersamaku. Cepat panggil ambulans. Tunggu, Nenek. Sepertinya aku baik-baik. Bagaimana mungkin pisau itu tertancap? Dia yang menyelamatkanku. Syukurlah. Tidak mungkin. Bawa dia pergi. Shen Yunxi. Kenapa kamu tidak mati saja? Pergi. Lepaskan aku. Berlutut. Camus. Siapa kamu? Ada apa ini? Begini cara sambut tamu pentingku? Camus. Apa yang kamu mau? Maaf ya. Bisakah aku bantu? Dapatkan kembali grup Shen. Syarat. Apa itu? Sangat sederhana. Cukup ikuti aku mudah sekali. Pukulan cukup menyakitkan. Dengar dari pengawal kamu terluka. Aku tidak terluka. Di mana lukanya biar aku lihat. Tunggu. Kamu tidak berniat memanfaatkan situasi, kan? Apa yang ada di kepalamu setiap hari? Kamu kan istriku. Bagaimana bisa disebut mengambil keuntungan? Ini hak saya yang sah. Aduh. Oh iya, di mana Shen Qingqing? Dikurung. Menurut penjaga. Keadaannya agak aneh. Besok bawa lihat. Oke. Terima kasih atas doanya. Aku, putri besar keluarga Shen. Dia ini. Gila. Sepertinya begitu. Apa rencanamu untuk mengurusnya? Segala hal tentang keluarga Shen nanti. Semuanya jadi milikku. Shen Qingqing. Apa kamu masih ingat siapa aku? Kamu adalah... aku ingat. Kamu wanita jahat Shen Yunxi. Tapi bukankah kamu sudah mati? Tenang saja. Aku akan hidup dengan baik, melihat mendapatkan hukuman yang pantas. Pergi dari sini, menjauh semuanya. Pasti kamu yang membawa mereka. Aku akan hajar kamu.
Kalau sudah gila, pergi ke rumah sakit jiwa. Luka yang kalian beri pada ibuku. Aku akan buat kalian membayar semuanya. Pergi. Aku adalah putri tertua keluarga Shen. Semua milik keluarga Shen nanti akan jadi milikku. Tidak disangka, dia ternyata orang seperti itu. Pura pura bec, memang benar-benar Pongkiana. Apa yang kalian bicarakan? Kalau ku dengar lagi kalian bergosip di sini, langsung pergi dari keluarga Huo. Ada apa, Nenek? Tidak ada Nenek, Jing Chen tidak mengizinkanku memberitahu Anda. Ayahmu kemarin dalam wawancara dengan wartawan mengatakan beberapa hal yang kurang menyenangkan. Shen Jidong, kamu benar-benar melakukan segalanya demi kembali ke Shen Group ya? Bashua Datang. Halo Bashua. Katakan saja kalau ada yang ingin dibicarakan. Istri bos Huo, sekarang semua orang mengincarnya. Sampai-sampai saham Huo Group turun 50%. Tentang hal ini, kamu harus memberi kami penjelasan. Boss Yo. Huo Group bukan milikmu. Kamu harus bertanggung jawab pada pemegang saham. Jadi kamu ingin. Mendorong Shen Yuxi pergi dan memutus hubungan dengan Huo Group. Seorang wanita bisa mempengaruhi Huo Group, sepertinya perusahaan ini memang perlu dibersihkan dari sampah. Ini semua demi Huo Group. Sudahlah, sudahlah. Tidak perlu merusak keharmonisan gara-gara orang luar. Jing Chen, tahu hubunganmu dengan istri keponakan sangat baik. Tapi, demi Huo Group, pikirkan baik-baik, ya? Hahaha. Jika dia keras kepala, lebih baik segera mundur dari posisi presiden supaya tidak mempengaruhi fondasi Huo Group selama puluhan tahun. Posisi presiden tidak bisa sembarangan. Aku setuju, posisi presiden terserah kalian. Melawan aku. Dia masih mentah sedikit. Kamu sudah pulang. Kerja terlalu melelahkan, perlu isi ulang. Aku sudah tahu. Maaf ya, aku yang membuatmu terjebak. Jangan ngomong begitu. Nanti, aku jadi pengangguran. Harus bergantung pada istri. Pak Ho, ternyata ada yang menyuruh Shen Jidong. Akunnya ada sejumlah uang besar yang tidak jelas asalnya. Lanjutkan. Baik. Shen Jidong bukan mengincar. Kenapa bilang begitu? Lihat, kelihatannya sih menyerang aku. Akhirnya mundur kamu. Jadi tujuannya orang ini. Kamu ini. Pintar juga ya. Masih belum bisa menyamai ajaran Bos Huo. Aku punya cara. Cara apa? Gimana? Lakukan sesuai yang kamu bilang. Kakak ipar. Mau kemana? Kamu belum kapok ya? Huo Jingchen sudah bukan presiden lagi, lebih baik ikut aku. Aku sudah lama ingin mencoba bibir kecilmu. Bolak-balik itu saja, kamu belum bosan bilang, aku bosan dengar. Tidak pergi, aku beritahu nenek. Kamu. Siapa? Huo Jingchen, ternyata kamu lagi. Kamu masih menganggap dirimu presiden Huo Group? Apa yang kamu lakukan? Jangan paksa aku beritahu nenek. Bukan presiden perusahaan Ho, aku tetap bisa menghabisimu.
Aku ingin lihat seberapa lama kamu bisa sombong. Kedepannya, jangan repot-repot tangan sendiri untuk hal kotor ini. Bagaimana dengan Shen Jidong? Tenang saja, dia pasti akan menggigit. Iya. Shen Yangxi. Kamu tak pernah menyangka suatu hari kamu akan memohon padaku untuk kembali ke Shen Group, bukan? Kamu kembali ke Shen Group, rumor online bisa dijernihkan, kan? Bon, Manayong tidak benar? Bukankah awalnya kamu yang memaksaku keluar dari perusahaan Shen, membuatku kehilangan segalanya? Kalau bukan karena modal awal dari ibuku, kamu bisa dirikan perusahaan Shen? Kamu nikmati keuntungan dari ibuku lalu berselingkuh, akhirnya memaksa ibuku mati. Diam. Kita ini suami istri, miliknya adalah milikku. Bertemu kamu, ibu tidak akan berakhir seperti ini. Bukankah dia yang ingin mengungkapkan perselingkuhanku? Kalau tidak, aku juga tidak akan menyuruh Ye Hongxiu turun tangan. Ternyata kamu yang mengizinkannya. Kamu ini brengsek. Cukup ya. Jangan banyak bicara. C'est 40. Tanda tangani ini, alihkan semua saham. Que c'est ya. Mimpi aja. Itu bukan pilihanmu. Lepaskan saya. Lepaskan dia. HEI. Nyari lupa. Sekarang kamu bukan bos besar lagi, mau apa kamu? Humph. Camus. Camus Ketawa apa? Shen Jidong, kamu merasa semua ada di bawah kendalimu, ya? Maksudnya apa? Hehehe. Sekarang nggak ada bukti lagi kan? Lupa kasih tahu kamu. Ini bukan rekaman, ini siaran langsung. Kau memperdaya aku. Song Yan, bawa dia ke kantor polisi ya. Ikut dia, lihat kemana dia pergi. Jangan membuat dia curiga. Mengerti. Ada apa? Ayah, cepat lihat berita. Dasar tidak berguna. Bagaimana sekarang? Opini publik sudah berubah dan Dewan Direksi bilang ingin meminta Ho Jingchen kembali. Hampir saja. Sudah hampir. Dia hampir tak bisa bangkit lagi. Pak Huo, polisi memburuku di mana-mana. Tolong aku. Kamu ini tidak berguna. Ya, tidak berguna. Aku tidak mau dipenjara. Berilah aku uang, aku akan cari cara kabur ke luar negeri. Kamu masih berani minta uang padaku? Pergi dari sini. Pak Huo, apa Anda ingin memutuskan hubungan? Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu nggak lindungi aku akan beritahu Huo Jingchen bahwa semua ini kamu yang suruh. Berani coba-coba. Yang nggak pakai sepatu nggak takut yang pakai. Pakuo. Jangan macam-macam dans Ganseya. Lebih baik pikir-pikir lagi ya, tapi... Saya nih orangnya sabaran kurang. Kapan rahasia ini bisa disimpan lama? Saya juga nggak tahu. Ah. Tak. Dia. Meninggal. Kari Tempet, Kuburkan. Berg Erakla. Di jalan terjadi sedikit kecelakaan. Saat ditemukan dia sudah. Apakah baik-baik saja? Itu memang balasannya. Sayangnya, tak bisa menemukan dalang di belakang. Pasti ada cara lain. Kita pergi dulu, biarkan Song Yan mengurus ini. Presiden Huo, dia masih bernapas. Jingchen, kabar dari rumah sakit? Jangan khawatir, begitu dia sadar, rumah sakit akan memberitahu saya. Dua Direktur Huo ingin bertemu Anda. Tidak mau. Baiklah. Tunggu. Mereka datang mencarimu. Ingin kamu kembali ke Huo? Iya. Kenapa tidak mau? HMPH. Berani mengganggu istriku, masih mau kuperlakukan baik?
Saya menunggu 2 jam. Kenapa Tuan Huo bilang keluar? Anda memaksa Tuan Huo untuk mundur dan meremehkan istrinya. Bisakah dia tidak marah? Pada saat itu, keluarga Huo karena Shen Yun Nyonya Yung tidak bersalah. Mungkinkah aku meminta maaf kepada wanita? Ya, harus meminta maaf kepada wanita muda itu, selama dia. Obrolan bantal. kirimkan aku sesuatu ke rumah Huo. Nyonya muda, ini tanda hati kami. Tidak pantas menerima hadiah ini, kalian bawa pulang saja. Nyonya, sebelumnya kami salah paham pada Anda. Kami meminta maaf. Pelaku Jingchen belum ditemukan, jangan cari musuh dulu. Saya bisa demi kebaikan keluarga Huo. Nyonya muda memang bijaksana, hanya saja sekarang Huo membutuhkan Tuan Huo kembali memimpin. Ya, saya akan memberitahu. Kalau begitu, terima kasih Nyonya muda. Kamu mudah diajak bicara. Memperbaiki hubungan tidak salah. Suamiku hebat, semua orang harus tahu. Kamu barusan memanggilku apa? Tidak memanggil apa-apa. Panggil sekali lagi. Home tidak mau. Baiklah, baiklah, aku bilang. Kamu. Ini siang hari. Nenek sangat kesepian sendirian, seharusnya punya Cicit sebagai teman. Saya masih hidup. Aku masih hidup. Cukup mengejutkan, ya. Ya, kalian menyelamatkanku. Sebenarnya tidak ingin menyelamatkanmu. Kamu sudah berbuat banyak kejahatan. Sebenarnya siapa yang ingin? Ya. Paco. Beri aku 10 juta dan jaminan aman ke luar negeri. Tidak bisa mengubah kebiasaan. Camus. Orang itu bisa kerjasama dengan orang bodoh kamu. Nampaknya. Benar-benar kepepet. Jangan mendekat. Membunuh itu ilegal, tahu? Tenang, rumah sakit suami, tidak ada yang akan tahu. Tolong, ada tidak? Diam. Apa yang ingin kau lakukan? Katakan. Kalau foto-foto ini tersebar. Orang itu. Baiklah, baiklah, aku bilang, jangan sampai berita aku masih hidup tersebar ya. Katakan. Dia sebenarnya siapa? Huo Zentian. Dia. Ternyata paman kedua kamu. Sebelumnya dia melindungimu. Siapa curiga pada orang tidak tergoda harta. Karakter yang lembut. Apa rencanamu? Dia bisa menyembunyikan diri, pasti sulit dia. Sekalipun orang tenang, begitu kehilangan sesuatu yang penting. Juga akan menunjukkan kelemahan. Kamu berpikir. PAK Huo. Proyek resor ini selalu saya yang tangani. Kenapa tiba-tiba ganti orang? Proyek resor ini sudah hampir selesai, jadi tidak perlu lagi. Saya sudah mengorbankan banyak tenaga, dan Anda bilang ganti saja. Anda membuat saya. Saya hanya khawatir orang yang mengambil alih tidak mengerti prosesnya, yang bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Paman jangan khawatir. Semua yang telah Anda lakukan. Aku tahu segalanya. Apakah dia mengetahui hal-hal itu? Jika waktunya memberi penghargaan atas sumbangsih, saya tidak akan membiarkan paman kedua saya menderita kerugian. Kataku, jejaknya sudah dihapus begitu bersih. Bagaimana dia bisa tahu? Tapi ayah istriku baru-baru ini menghilang, dan polisi mengatakan. Terakhir kali aku melihatnya adalah di dekat villamu. Bukankah sudah menghancurkan pengawasannya? Bagaimana polisi menemukan saya? Ayah dari istri keponakanku hilang. Paman benar-benar tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Aku bahkan belum pernah melihatnya. Itu bagus. Saya hampir mengira paman kedua saya bersama Shen Jidong. Bersekongkol untuk menjebakku. Bagaimana mungkin aku bisa bersekongkol dengannya? Jingchen, sejak orang tuamu meninggal, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Tidak peduli siapapun yang menyakitimu, aku tidak akan pernah menyakitimu, kan? Itu wajar saja. Apakah ada yang sengaja ingin menebar perpecahan di antara kita, paman dan keponakan?
Jangan khawatir, Paman. Tentu saja, saya lebih percaya Anda. Yunsi, makan yang banyak ya. Kenapa? Ada yang tidak nyaman? Tidak, mungkin tadi malam kedinginan. Ayo, minum sup hangat, biar badan hangat. Ayo, biar hangat. Saya antar dia ke rumah sakit. Tunggu. Nenek, Yunsi sudah begini, kenapa masih? Jangan khawatir, menurut saya, Yunsi sedang hamil. Benarkah? Cepat panggil dokter Wah. Ya. Selamat Pak Huo, nyonyamu hamil anak sudah 6 minggu. Janin sangat sehat. Wah, bagus sekali, akhirnya aku bisa punya cicit. Aduh, Apa perlu perhatikan? Yang tidak boleh dimakan atau digunakan. Bagaimana merawatnya? Oh, ada apa lagi? Aku akan membuat daftar. Nanti ikuti apa yang ada di sana. Itu saja. Terima kasih ya. Terimakazi, Tuanuo. Anak 6 minggu, bisa dengar apa? sudah besar begini ya, pertama kali lihat dia, seperti anak kecil. Nenek. Dia pertama kali jadi ayah, pasti gugup. Lihatlah istrimu ini, begitu perhatian padamu ya, nanti kamu harus baik-baik padanya. Aku nanti pasti akan menjaga kalian berdua, kamu dan anak. Ayah, Tidak bagus. Huo Jingchen mengambil alih semua proyek keluarga kami. Kerja bagus, Huo Jingchen. Dia bilang dia merasa kasihan padaku dan mengurangi beban kerjaku. Sebenarnya, mereka ingin merampas hak-hakku di keluarga Huo. Mungkinkah itu? dia tahu apa yang kita lakukan. Namun beberapa waktu lalu, dia sebut nama Shen Jidong. Seperti sedang menguji. Gimana? Bakal lapor polisi kan? Jangan panik. Bukti sudah bersih-bersih kok. Bapak memang punya strategi jitu. Tapi, sekarang para direktur malah dukung dia semua. Daza Bonglon. Jadi, gimana caranya kita berebut perusahaan Huo sekarang? Yang tidak bisa aku dapatkan. Dia juga tidak boleh mendapatkannya. Datang ke sini. Mengertikan. Aku akan segera urus. Suami, kamu pulang. Apa semua ini? Ini semua adalah hadiah dari Bos Huo untuk Nona. Kenapa semua ini baju? Lewat mall, lihat yang bagus, jadi beli. Belum tahu itu laki-laki atau perempuan. Pasti seperti kamu, gadis cantik. Kalau anak laki-laki gimana? Ya sudah, belikan baju saja. Kalau anak tahu ayahnya pilih kasih, pasti marah. Jadilah baik, jangan bikin repot istriku ya, dengar tidak? Apa ini? Buka dan lihat. Wah, Anak dapat hadiah, masa istriku tidak dapat? wah, kamu sekarang makin jago menggoda. Ngaku deh, kamu ikut kursus diam-diam ya? Memangnya ini perlu belajar? Oke, Pak Ho memang pintar dari lahir, tak perlu guru. Di tempat lain juga, aku cepat paham. Mau coba nggak? Di tempat lain, aku cepat paham. Mau coba nggak? Wah, dokter bilang jangan sembarangan. Terima kasih sayang, aku suka sekali. Oh ya, urusan keluarga Shen diserahkan ke Song Yan. Setelah kamu melahirkan, baru dikasih ke kamu lagi. Sayang, kamu bisa atur semuanya begitu baik ya? Siapa suruh aku suamimu? Bos Huo, Huo Yufan sedang berhubungan dengan orang dari grup Shengxi. Sepertinya ada kerjasama. Perlu kita intervensi? Proyek terbesar perusahaan apa? Tawar Menawar, Tana, Disolaton Kota. Kalau pamanku buru-buru kembali ke Huo Corp. Kita bantu saja dia. Bos Huo, dulu Anda yakin sekali bilang akan dapatkan tanah di selatan kota itu. Sekarang tanahnya direbut grup Shengxi, harus kasih penjelasan ke semua orang kan?
Ya. Kami telah berupaya, Kera dit Anaini. Tapi harga penawaran Shengxi hanya 10.000 lebih mahal dari kami. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Apa artinya? Apakah Anda mengatakan ada mata-mata di perusahaan itu? Harga cadangan tawaran ini. Tapi hanya dia yang tahu. Ya. Maksud Anda Tuanuo adalah Pontianak. Tidak perlu berdebat. Kali ini kesalahan saya. Tanah ini penting untuk perkembangan perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Kamu berpikir dengan mengaku salah, bisa menghindari tanggung jawab? Ying Chen. Ho telah selalu tegas dalam memberi penghargaan dan hukuman. Kamu sebagai Presiden Ho harus memberi contoh, bukan? Jadi menurut paman kedua aku harus dihukum bagaimana? Kemampuan kurang. Mundur memberi kesempatan pada yang lebih mampu. Saya tidak setuju. Perusahaan nomor 1 High City berkat kerja keras CEO Huo. Hasil kerjanya, maksudmu. Orang yang hadir di sini hanya menunggu kematian dan tidak berguna. Bukankah begitu? Kenapa kamu datang? Bukankah diam di rumah? Tidak bisa membiarkan kamu dipermalukan. Keponakan mantunya, yang hadir di sini semua tulang punggung dan elit Huo Group. Bagaimana bisa bicara buruk tentang mereka? Tulang punggung atau elit? Kenapa hanya melihat orang lempar tanggung jawab? Camus Wanita, Rambu Pangeant, Akal Pandai. Menurutku, ini karena Huo Jingchen terlalu memanjakanmu makanya kamu berani bicara begini. Saat Jingchen memimpin Huo Group sukses, tidak ada yang mengenal jasanya. Sekarang karena tanah saja, kalian begitu cepat menuduhnya. Ini benar-benar tak tahu terima kasih. Atas dasar apa ngomong begitu? Aku sudah tahu kalian akan bertanya. Ini, laporan keuangan Huo Group tahun terakhir. Selama Jingchen menjabat, laba bersih perusahaan meningkat pesat. Tapi ya, tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya turun 50%. Tahun itu saat Jingchen sakit, bukan? Adik ipar, kata-katamu ini kurang adil. Dalam bisnis mana, ada yang selalu untung tanpa rugi? Om benar, tanah ini harus dikompensasi. Bukan aneh kan? Ngomong kosong. Ngomong kosong. Kesombongan Huo Jingchen membuat kita kehilangan tanah. Dengar, harga penawaran Shengxi hanya lebih tinggi 10.000 dari Huo. Kalian percaya segitu Kita sudah bahas, harga dasar cuma diketahui suamimu. Memang benar dia yang menentukan harga dasarnya, tapi yang tahu harga juga kamu. Atau mungkin om kedua juga. Kalau kamu sembarangan lagi, aku akan suruh orang bawa kamu keluar. Aku lihat siapa yang berani. Yingxin. Saya tahu kamu sayang menantu keponakan, tapi dalam acara serius seperti ini, kamu tidak bisa membiarkan menantu sesuka hati memfitnah sembarangan. Apakah itu fitnah? Bisa lihat ponsel untuk tahu. Ternyata membocorkan rahasia perusahaan. Sekarang maling teriak maling, benar-benar menjijikan. Mana mungkin? Video ini sudah diedit. Kalian memfitnah Kata-kata ini. Simpan saja untuk berbicara dengan polisi nanti. Ayah. Tolonglah ayah. Kamu anak durhaka. Berani melakukan hal yang begitu durhaka. Ying Chen. Semua karena pendidikan yang buruk dari paman. Saya sungguh tak menyangka dia berani menjual rahasia perusahaan ke Shengxi. Maksud paman adalah, semua ini ulah Huo Yufan sendiri. Tentu saja. Apakah ada orang lain? Kena batunya dulu baru sadar ya. Perbuatan jahatmu, bukan itu. Apa maksudmu? Hang. Hantu. Hantu ya. Huo Zentian. Kamu tak pernah bermimpi kalau aku masih hidup. Tidak mungkin. Jelas kamu kalian. Kamu yang memberitahunya. Sekarang tahu, sudah terlambat kan? Huo Zentian, Huo Yufan, dicurigai percobaan pembunuhan dan pelanggaran rahasia dagang. Ikut kami. Tunggu, aku punya bukti untuk membuktikan bahwa kasus Shen Jidong tidak ada hubungannya denganku. Paman kedua. Polisi baru saja muncul. Anda punya bukti. Bukankah itu agak terlalu kebetulan? Saya baru saja menemukannya. Saya pikir setelah rapat dewan, diserahkan ke polisi. Mendadak. Kamu yang pukul aku, sekarang tuduh anakmu. Shen Yidong, kamu fitnah orang. Harus ada buktilah, kamu cuma ngomong kosong. Polisi mana mau percaya sama kamu? Pak.
Maksudnya APA. Ayahmu. Serahkan video kamu membunuh dan buang mayat ke polisi. Kamu mau diomongin? Pak. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku kan anakmu. NAK. Ayah sudah membesarkanmu selama ini. Sekarang saatnya kamu membalas budi. NAK. Sejak kecil ayah mengajarimu. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Ketika salah. Harus menerima hukuman. Apa yang ayah lakukan terhadap orang tak berguna seperti memang benar-benar memanfaatkan segalanya. Huo Yufan, ayo ikut dengan kami. Keponakan kamu lihat kan, semua ini ulah Yufan, aku. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tak tahu Jangan marah orang brengsek seperti ini. Sekarang saya, Presiden Huo Group, memberitahu Anda. Anda dipecat dari Huo Group. Sekarang saya, Presiden Huo Group, resmi memberitahu Anda. Kamu dipecat oleh keluarga He. Rapat hari ini selesai sampai di sini. Kenapa? Apakah kalian masih ingin lanjut? Oh iya, apakah Shen Jidong sudah pergi? Pasti. Dia sudah pergi ke tempat yang seharusnya. Aku tahu tentang rapat dewan. Nenek, Ibu. Aku merasa bersalah. Kenapa kamu? Aku selalu ajarin Yufan anak ini untuk jadi orang baik. Tidak disangka, dia diam-diam melukai Jingchen berkali-kali. Bukti kamu diberikan ke polisi. Ya, benar. Waktu itu, aku tahu apa yang dia lakukan, aku berusaha menasihati dia. Tapi rupanya, dia malah bilang jangan ganggu dia. Kamu kira aku sudah pikun ya? Bu. Aduh. Apa maksudmu ini? Apa mungkin Yufan lakukan banyak hal tanpa ketahuan dengan otak seperti babi? Aku awalnya pikir, kamu sementara tertipu oleh keuntungan, dan selama kamu menyesal, aku masih bisa memaafkanmu. Bu, aku. Bahkan harimau pun tidak memakan anaknya. Zhentian, kamu menyesuaikan saya. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari keluarga Huo. Ibu. Kamu? Pergilah. Jangan senang dulu. Ibu. Maafkan aku, anak yang tidak berbakti. Nantinya, aku tidak bisa berbakti di sisimu lagi. Pastikan. Jaga kesehatanmu. Huo Jingsen. Suatu hari nanti, akan kubuat kau membayar harga. Nenek, nenek. Apa Anda baik-baik saja? Jingsen, aku yang bersalah padamu, membuatmu menderita banyak. Nenek. Anda tidak salah. Paman kedua sendiri yang serakah. nenek. Bantu Anda kembali ke kamar tidur. Baik. Apakah nenek sudah tidur? Biarkan paman kedua pergi. Benar-benar tidak masalah? Tidak masalah. Dia sekarang tidak punya apa-apa. Aku akan orang awasi dia. Bayinya tumbuh sehat. Akhirnya tinggal 2 bulan lagi. Apa? Karena dia. Aku sudah menunggu lama. Aduh, ada orang lain di sebelah. Laporanku belum diambil. Tunggu di sini, aku akan keambil. Kakak cantik, bolaku jatuh di sana. Bisa bantu ambilkan? Tentu saja bisa, ayo pergi. Hati-hati ya. Yun 11. Menantu. Akhirnya sadar, ya. Kamu. Mau ngapain kamu? Menantu selalu pintar. Nggak bisa tebak apa yang mau aku lakukan, ya.
Huo Jingchen buat aku kehilangan segalanya, kirim anakku ke penjara. Menurutmu aku mau ngapain? Itu yang pantas kamu dapatkan kalau bukan keserakahanmu. Kamu tahu apa? Saat kakak ada, aku selalu di bawahnya. Susah payah tunggu dia mati. Kenapa harus Huo Jingchen lagi yang memimpin aku ini kurang apa dibanding mereka? Aku ini pahlawan besar Huo. Tapi kalian cuma lihat Huo Jingchen katakan. Kenapa? Dia emosinya tidak, aku tidak bisa memprovokasi. Kalau kamu tidak suka, kenapa tidak bilang ke nenek? Nenek. Di hatinya hanya ada kakak dan Huo Jingchen. Mana ada saya, anaknya. Kamu salah. Nenek menyukaimu. Kalau peduli padaku, kenapa dia mengusirku dari keluarga Huo? Kalau peduli, kenapa membiarkanku hidup sendiri? Tapi setelah tinggalkan keluarga Huo, nenek berdoa untukmu setiap hari. Aku hanya mengambil kembali yang menjadi milikku. Apa salahku? Huo Zentian. PAK Jingchen, Akhirnya kamu datang. Jangan mendekat. Kamu mendekat lagi. Aku akan mendorongnya. Jangan buru-buru. Bicara baik-baik. Bukankah kamu sombong sebelumnya? Kalau mau aku lepaskan mereka, serahkan perusahaan Ho padaku. Baik, aku serahkan sekarang juga. Saya mengumumkan pengunduran diri. Bebaskan dia sekarang. Baiklah. Ho Zentian, marah pada saya. Jangan sakiti tak bersalah. Apa hakmu bicara syarat? Asal bebaskan dia, saya terima. Benarkah? Bagaimana jika saya ingin kamu mati? Kalau saya mati, kamu akan membebaskan dia? Tentu saja. Jingchen, jangan percaya. Dia bohong padamu. Kamu membuat rencana bertahunku hancur. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu begitu saja? Aku ingin kamu melihat istrimu dan anak-anakmu mati di depanmu. Huo Zentian, pikirkan baik-baik. Jika kamu membunuhnya, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Tapi jika aku mati, kamu bisa pergi tanpa beban. Baik, aku setuju. Asal kamu lompat, aku akan membebaskan mereka. Asal kamu lompat, aku akan membebaskan mereka. Yun 11. Aku pasti akan memastikan kamu pulang dengan selamat. Tunggu setelah kamu mati, ya? Jingchen, Kamu baik-baik saja? Daza Bayengan. Jean Gambergera Kuo Zentian. Camus Sudadik Pungole Kami. Le Takan Sanjatamu. anak. Songyan, panggil ambulans. Beck. Aku sudah memanggil dokter kandungan terbaik. Kamu pasti akan baik-baik saja. Jika aku mati, Jangan ngomong sembarangan. Kalau kamu mati, aku beri anak ini orang lain. Dengar tidak? Demi anak kita, harus hidup baik. Keluarga tidak boleh masuk. suamiku luar biasa. Semua orang harus tahu. Tadi kamu panggil aku apa? Tidak panggil apa-apa. Baiklah, saya bilang. Aku pasti akan menjaga kamu dan anak-anak. Hang, Bagaimana Yunsi? Dia baru masuk ruang operasi. Semoga Tuhan memberkati. Semoga ibu dan bayinya selamat. Pasien melahirkan prematur dan butuh transfusi darah, tapi stok darah golongan A kami tidak cukup. Songyan, segera minta darah dari rumah sakit terdekat, cepat pergi. Apapun harganya, pastikan selamatkan istri saya. Sudah lama di dalam, kenapa belum keluar? Sudah lahir. Bagaimana istri saya? Tenang, ibu dan bayi sehat. kapan aku bisa melihat bayi? Sekarang tubuhmu masih lemah, dokter bilang belum bisa bergerak. Tapi bayi sudah seminggu di inkubator. Belum sempat melihatnya. Sayang, kita datang menemui Mama ya. Haha, Nenek, tahu kamu sangat merindukan anakmu.
Nenek, yakin ini bayi keriput adalah anak saya? Bayi baru lahir memang begitu, kan? Kamu dulu juga tidak lebih baik dari dia. Haha. Yunsi, kamu mengalami banyak kesulitan. Nanti setelah pulang, nenek akan merawatmu baik-baik. Iya, Istriku, terima kasih atas kerja kerasmu.